Nah, fun fact-nya, yang kita mungkin udah semuanya tahu, asal nggak dipolitisasi, asal nggak dikorupsiin, asal orang-orangnya becus, harusnya proyek-proyek itu sukses. Tapi kan pertanyaan yang paling kritis, emang ada proyek nasional yang didukung sama pemerintah yang nggak dipolitisasi? Nah, ini menarik ya. Ternyata ada. Karena KRIS ini nggak lahir tiba-tiba, tapi bagian dari visi sistem pembayaran Indonesia 2025. Dan ini direncanain sama Bank Indonesia di Mei 2019. Yes, jadi jawaban singkatnya iya. Bank Indonesia yang membuat KRIS ini sukses. Yang notabene organisasi yang nunjukin track record sifatnya teknokratik. Nah, waktu itu, BI itu sadar pembayaran digital di Indonesia tuh makin rame, tapi terkotak-kotak. Kalian ingat nggak di zaman dimana toko-toko tuh bisa punya 5-10 QR code dipasang tuh di depan kasir? Both pedagang sama konsumen itu ya pasti repot. Harus sediain banyak aplikasi. Solusinya simple tapi bodoh, ya bikin standar tunggal. Akhirnya BI gandeng ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan beberapa pemain-pemain industri kayak startup dan lain-lain untuk bikin KRIS di tahun 2019. Tapi pinternya di sini mereka juga nyontoh negara lain. KRIS itu ngadopsi spesifikasi IMV Co internasional, jadi standar teknis yang kompatibel dengan standar dunia. Jadi ini proyek lokal yang standar dunia nih. Nah, tanggal keramatnya di 17 Agustus 2019, ini bertepatan banget sama HUT RI. BI resmi ngeluncurin KRIS secara nasional. Langsung serentak di kantor BI pusat sama 46 kantor BI daerah. Semangatnya itu mirip sama mobilisasi nasional. Mulai dari 1 Januari 2020, semua penyelenggara jasa wajib pakai KRIS. Nah, ini ada dua nih. Karena mereka pede eksekusi, mereka pede nge-roll out. Dan ini berani banget. Kasih tenggat cuma berapa bulan buat bank, fintech, e-wallet untuk mereka nyesuaiin. Pokoknya mereka saking yakinnya, udah lu ikut aja. Untungnya, mayoritas pemain itu ngedukung. Karena startup-startup juga capek harus banyak QR code di toko-toko. Nah, akhirnya BI sama tim payment systemnya, pas launching mereka bawa datanya KRIS. Jangan lupa ada ASPI juga sebagai kolaborator industri. Semua dikumpulin dari bank-bank, fintech, semuanya duduk bersama. Even pas launching, dipastiin bahwa transaksi ini bisa lancar, routing antara semua sistem dari fintech ke bank dan lain-lain. Akhirnya, dari semua eksekusi yang bikin mereka confident, dan semua pemain yang ikut serta, OJK, Kemenkeu, dia juga dukung secara regulasi untuk nyambung ke keuangan formal. Keluarin aturan PADG nomor 21 18 tahun 19. Ini contohnya, proyek pemerintah yang bisa sukses. Kuncinya apa? Involve pelaku-pelaku industri. Dia ikut serta bikin banyak loh, dari bank-bank gede kayak Mandiri, BCA, BRI, BNI, semua e-wallet, GoPay, OVO, Danalink aja, ShopeePay. Bahkan pemain-pemain niche itu diajak juga. Sakuku, Doku, SPayLater. Dan analoginya, semua pemain-pemain industri pakai prinsip yang cuma Indonesia punya, yaitu gotong royong. Pas udah bikin, mereka semua bantu sosialisasi. Nggak ada tuh ini punya gua, ini punya lo. Kalau misalnya GoPay, udah pakai satu QR aja, KRIS. Birokrasi gotong royong ini jadi kunci sukses proyek pemerintah. Nggak ada